Pasti. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Karena manusia itu ucapan hatinya mudah berubah. Tapi bersandarlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana dan guru saya Pak Ustadz Anu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Bismillah nih Pak Ustadz. Ini tema kita pagi hari ini, ketika jiwa dikuasai oleh nafsu. Ini temanya kayaknya duniawi banget ini Pak Ustadz. Ya, Kayaknya. seseorang yang terus mencari tentang kepuasan duniawi lewat nafsunya, kemudian lupa akan akhiratnya. Nah ini sebetulnya ketika seseorang itu mengejar akhirat Pak Ustadz, apakah duniawi ini harus betul-betul kita kejar dengan nafsu atau memang mengalir saja karena Allah sudah tahu ukurannya seperti apa, kemudian peran serta doa seperti apa ketika kita mengejar akhirat untuk mendapatkan dunia. Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Dan juga hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Tema kita ketika jiwa dikuasai oleh nafsu. Aduh ini duniawi banget kayaknya ya. Yang duniawi itu yang gimana gitu. Ya. Sebenarnya memang kita sangat tahu persis. Salah satu ayat dalam Quran ini sangat sering kita dengerin, kita baca ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ayat ini sebenarnya ayat tauhid yang sungguh yang harus kita kerjakan, kita ketahui harus kita kerjakan. Artinya hampir semuanya udah tahu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, ini nih ayat ini sebenarnya mengajarkan kita itu akhirat yang nanti insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini seperti itu. Tetapi kita sendiri sebagai seorang Islam itu banyak yang khilaf ya. Sesungguhnya sholatku hanya untuk Allah, ibadahku hanya untuk Allah, hidupku hanya untuk Allah, sampai kematian pun disusun oleh kita hanya lillahi ta'ala. Itu bagaimana maksudnya? Jadi jangan sholat itu diselingkuhi, yang harusnya bismillah itu sudah jelas, tapi bismillahnya itu jelas ya, tapi hatinya itu pingin agar sholat yang dilakukan, dikerjakan ini jabatannya selalu naik. Nah, ini namanya sholatnya diselingkuhi. Ya, yang lillahi ta'ala itu diselingkuhi. Walaupun ini mengucap bismillah, tapi para malaikat itu tahu bahwa dia sholat hanya untuk mengejar harta, hanya untuk mengejar jabatan. Dia sholat hanya menggugurkan waktunya, menggugurkan kewajibannya. Nah, ini bahaya. Nah, yang gimana nih yang sebenarnya mengejar akhirat? Nah, sholat itu memang karena Allah Ta'ala, jangan ada embel-embel apa. Umpamanya kita diketahui bahwa sholat duha, banyak sekali kita itu mengerjakan sholat duha itu hanya untuk mengejar rezeki. Ya, sholat duha itu sebenarnya bisa aja memang dari dalilnya memang nanti orang yang rajin sholat duha dimudahkan oleh Allah ya. Tetapi sholatnya bukan untuk rezeki. Tetapi sholatnya itu lillahi ta'ala. Tetap itu nomor satu, lillahi ta'ala. Jadi jangan ada embel-embel hati ini maunya rezeki banyak sehingga sholat duha. Nah, walaupun ini mengucap bismillah, hilang itu. Jadi sholatnya untuk dunia. Semuanya, baca Quran juga sama. Baca Quran itu lillahi ta'ala, ibadah lillahi ta'ala, sedekah lillahi ta'ala. Nah, ibadah baca Quran itu untuk dunia, ya itu dunia yang kamu cari. Dan nanti akhirat akan nol amal solehnya. Sudah banyak yang tahu bahwa itulah yang amal soleh yang kosong itu nanti di akhirat itu seperti itu. Jadi jangan kejar dunia. Gimana nih, umpamanya ikhtiar lah, ikhtiar kan dunia, iya. Tapi pada waktu seseorang itu ditanya, untuk apa kamu itu berikhtiar? Allah menyuruh. Dari mana menyuruhnya? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard
wabtagu min fadlillah. Nah, di sini kita itu langsung paham bahwa ikhtiar saya ini tidak mencari uang, tapi ikhtiar saya ini mengikuti anjuran Allah untuk berikhtiar. Persoalan nanti Allah itu memberikan rezeki kepada kita, mau pas, mau cukup, mau lebih, mau berlimpah, itu urusannya Allah. Nah, disinilah namanya kita berikhtiar karena Allah, ikhtiar kita, kerja kita karena Allah. Jangan sampai kita terjebak dengan Nafsu duniawi. nafsu dunia. Kita mengerjakannya sepertinya itu ibadah, tetapi sebenarnya niat utamanya duniawi. Itu kalau bisa kita belajar jangan. Baik, insya Allah. Nah, itu mudah-mudahan ini bisa dipahami, apalagi kalau melakukan suatu perbuatan baik, kita sebagai seorang muslim wajib mengucap bismillah. Nah, itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran Amin. bagaimana kita mengerjakan urusan duniawi, tetapi itu tetap akhirat. Itu tetap berpahala. Jangan sampai kita melakukan kelihatannya akhirat, tetapi urusannya memang untuk duniawi. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz Anu, terima kasih tausiahnya. Pemirsa selanjutnya akan memberikan tausiah seputar tema kita ketika jiwa dikuasai oleh nafsu. Kita persilakan Ustadz Hilman Fauzi. Silakan Ustadz. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ustaz Danu, Mas Bobi, Ya. pemirsa Siraman Kolbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Tema kita kali ini adalah ketika jiwa dikuasai oleh nafsu. Setiap manusia pasti memiliki nafsu dalam dirinya. Nafsu itu adalah kecenderungan atau keinginan terhadap sesuatu. Di dalam Al-Quran kita menemukan ada beberapa jenis nafsu. Pertama, ada yang disebut dengan nafsul ammarah, keinginan terhadap sesuatu yang buruk. Ada yang kedua disebut dengan nafsul lawamah, sesuatu yang dia sadari salah kemudian dia kembali kepada Allah. Ada yang ketiga nafsul mutmainnah, yaitu keinginan untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya dengan mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, mana yang harus kita hadirkan? Tentu nafsul mutmainnah. Ada ketenangan batin yang kita hadirkan dalam hidup untuk terus meniatkan diri, mengisi hari-hari kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, jika kita melakukan sesuatu di dunia ini bukan karena Allah, konsekuensi logis yang akan kita dapatkan pasti kekecewaan. Pasti. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Karena manusia itu ucapan hatinya mudah berubah. Tapi bersandarlah kepada Allah karena janji Allah itu suci dan pasti. Maka dalam urusan dunia ini jangan terlalu cinta berlebihan. Jangan terlalu bersandar berlebihan. Kita tahu dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Dan adapun kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Kalau kita terlalu condong dengan dunia, maka kita akan dipermainkan dengan yang namanya urusan dunia. Jadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari dunia, tapi ingat, dunia itu hanyalah jalan. Dunia itu hanyalah wasilah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Dunia ini adalah tempat taat kita sebelum kembali dalam keadaan wafat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nafsu di jiwa ini dibimbing terus oleh Allah dalam kebaikan dan ketaatan sehingga pada akhirnya kelak kita semua nanti dipanggil oleh Allah
dengan panggilan yang kita rindukan. Amin. Panggilan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hambaku yang berjiwa tenang, kata Allah, kembalilah masuk ke dalam surga. Dan itulah harapan kita semua. Mudah-mudahan pemirsa semua kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Ustadz Hilman, terima kasih atas tausiahnya. Silakan duduk. Terima kasih. Pemirsa, mari kita sama-sama beribadah. Niat lillahi ta'ala, memang betul-betul karena Allah, sebagai rasa syukur kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Ibadah karena Allah. Mudah-mudahan Allah yang akan senantiasa mengatur kebutuhan dunia kita untuk akhiratnya lillahi ta'ala. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Hilman, Pak Ustadz Danu atas tausiahnya. Selanjutnya pemirsa, narasumber kita yang pertama ini seorang wanita. Keluhannya adalah punggung belakang seperti ada yang bergerak-gerak. Ketika diruqyah, reaksinya nunjuk peruqyah dan berkata, saya dari rumah kosong itu. Kira-kira rumah kosong siapa ini? Mungkin ditempati sebelumnya. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati.